Kalau omset sekarang sekitar 4-5 jutaan. Awal-awal menjalani hidroponik memang berat ya. Mungkin 2 tahun di awal itu memang sambil mencari pekerjaan yang layak seperti nyoba PNS segala macam. Tapi selalu gagal begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendro, owner Eduwisata Borneo Hidroponik. Hari ini senang sekali kedatangan tim klinik bisnis yang meliput kegiatan usaha saya. Usaha saya fokus pada penyedia produk sayur hidroponik. Ada 3 varian yang kami produksi, mulai dari selada, sawi pakcoy, dan kale. Ini yang sampai saat ini sudah menemukan brand positioning, jadi sudah punya market masing-masing. Kalau untuk selada, dia fokusnya adalah rumah makan, burger, kebab, outlet-outlet yang memenuhi ada seladanya. Kalau untuk sawi, dia biasanya rumah tangga dan kita melemparnya ke pasar besar untuk dijual oleh reseller. Sementara kale, dia fokus untuk para penjual jus-jus sehat yang biasanya mengolah makanan dan buah menjadi jus yang bisa dijual. Setelah itu, untuk saat ini produksi kapasitas kami memang masih belum memenuhi kebutuhan pasar, karena kebutuhan pasar ini sementara sangat besar. Sementara produksi saya dan teman-teman di hidroponik masih sering kekurangan. Jadi bahasa kasarnya, kita di Palangkaraya masih sering kekurangan stok sayur hidroponik dibanding stok yang ada. Jadi permintaan lebih tinggi dibanding dengan stok yang ada. Usaha saya ini dimulai dari halaman rumah ya. Jadi saya punya halaman rumah yang luasnya 4x4 meter ya. Dengan modal 1,5 juta yang saya rintis sejak 6 tahun yang lalu, dan perlahan terus berkembang ya, walaupun di awal-awal sangat sulit dan saya juga sambil belajar. Walaupun background saya adalah sarjana pertanian, tapi ketika saya langsung terjun ke dunia pertanian tidak langsung berhasil ya. 3-4 bulan saya hanya selalu sering gagal dan banyak belajar. Di 1 tahun pertama itu baru mulai terlihat prospek dan permintaan pasar yang ternyata diminati sangat tinggi. Perlahan setelah itu saya mulai serius untuk menyewa lahan. Lambat laun ternyata permintaan tinggi, saya berusaha untuk mencari modal, dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki sebidang tanah dan pembangunan greenhouse yang permanen, sehingga investasi untuk bangunan bisa lebih dari 5 tahun untuk jangka waktunya. Dan tahun yang lalu saya mendapat kesempatan yang istimewa dari klinik bisnis untuk menjadi mitra, sebagai salah satu mitranya. Di sana saya mendapatkan banyak hal ya, terutama untuk pengembangan bisnis, ekspansi, dan manajemen ya. Jadi saya merasakan bahwa ilmu-ilmu yang saya dapat melalui kelas-kelas online yang diadakan klinik bisnis itu sangat membantu saya untuk memahami bahwa bisnis itu kita nggak bisa sesederhana itu. Maksudnya kita harus punya jangka panjang, kita harus punya planning yang kalau kita ingin bertahan ya kita harus punya grand plan ya. Dan banyak hal yang lain, branding, marketing ya. Itu yang membantu saya juga menemukan pasar-pasar yang sekarang sudah loyal kepada produk kami. Selanjutnya di klinik bisnis saya juga merasakan ketemu dengan mitra-mitra 25 yang lain. Kita saling memberikan kontribusi, terutama energi positif ya. Jadi saya merasa terdorong untuk terus, mumpung masih muda ya kata sebagian teman-teman yang lain, sehingga saya juga harus punya planning yang lebih berani di tahun-tahun kemudian. Dan alhamdulillah setelah dari klinik bisnis, saya mencoba untuk melakukan inovasi dan menambah item, terutama melon hidroponik ya. Di 2024 nanti sudah mulai tanam ya, mudah-mudahan mohon doanya bisa panen di Februari pertengahan. Ini sedang dalam proses penanaman skala produksi. Dari klinik bisnis saya mendapat energi untuk
riset. Setelah klinik bisnis saya mencoba mempraktekkan, dan alhamdulillah sekarang pertumbuhannya sudah berjalan baik ya. Mudah-mudahan nanti ke depan tim klinik bisnis bisa ikut panen bersama kami di kebun melon untuk eduwisata. Saya kira itu sekilas untuk usaha saya. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan yang lain saling menguatkan bahwa bisnis kita tidak bisa instan untuk bisa stabil, tapi perlu proses kesabaran serta mampu untuk menahan keinginan kita untuk menunjukkan bahwa kita sukses dengan pembelian yang tidak penting, tapi fokus ke produksi untuk menambah nilai dari bisnis kita. Itu. Kenapa saya tertarik di hidroponik? Pertama, saya juga nggak yakin ya. Saya datang ke rumah salah satu teman saya lihat kok bisa gitu. Ternyata dari situ saya mulai tertantang. Coba sedikit dulu ya. Tapi setelah saya jalanin, ternyata memang hidroponik ini memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, lahan yang digunakan sangat tidak perlu besar. Terus masa panennya dia bisa lebih efisien karena penyerapan unsur hara, air dan lain sebagainya sangat terukur ya. Selain itu, karena posisinya lebih tinggi daripada tanah, serangan hama penyakit lebih rendah, dan memang tidak perlu banyak pengerjaan seperti konvensional ya, mengarit rumput, mencabut hama dan lain sebagainya, tidak terlalu banyak. Maksudnya secara pemeliharaan dia lebih ringan dibanding konvensional. Setelah saya mencoba sendiri, akhirnya saya tertarik dan ketemu dengan pasar, permintaan tinggi, sampai sekarang masih konsisten untuk fokus ke bidang hidroponik. Kalau untuk 1,5 juta itu habis semua untuk pembelian paralon, bahan-bahan itu sekitar 80%, sisanya 20% itu pembelian pupuk, bibit ya. Dan penjualan pertama itu nggak banyak sih, paling cuman sekitar omsetnya 100 sampai 200 ribu, karena memang sebagian besar karena banyak yang gagal, jadi saya konsumsi sendiri dan dibagi-bagi gratis. Pelanggan pertama ya ada sebagian, tapi nggak banyak, ke rekan-rekan, ke teman-teman yang kenal gitu. Jadi itu yang awal mula. Dari situ banyak yang posting di Facebook, apresiasi terhadap produk kami, terus semakin banyak orang mengenal, dan dari situ mulai banyak terjalin dengan mitra-mitra yang memerlukan sayur secara kontinu, seperti catering. Baru mereka yang penjual burger, kebab sebagainya ketemu dari Facebook, dari testimoni teman-teman saya yang sudah beli. Ini usaha sebenarnya sampingan sih, kalau utamanya itu menjaga anak di rumah. Ya kan. Jadi bahasanya saya ini bapak rumah tangga. Istri saya sebagai pegawai negeri sipil, di rumah saya punya 2 anak yang harus dijaga, jadi saya memutuskan untuk jadi bapak rumah tangga. Sambil menjaga anak, saya berkebun. Jadi sebenarnya ini sampingan, karena waktu saya habiskan itu lebih banyak di rumah ketimbang di kebun. Jadi kalau dibilang yang utama adalah menjaga anak, yang sampingan adalah memelihara kebun. Tapi karena sekarang sudah ada karyawan, sehingga sebagian besar bisa saya delegasikan dengan karyawan untuk beberapa pekerjaan. Awal-awal menjalani hidroponik memang berat ya. Mungkin 2 tahun di awal itu memang sambil mencari pekerjaan yang layak, seperti nyoba PNS segala macam. Tapi selalu gagal gitu kan. Dan kembali karena komitmen saya dan istri adalah merawat anak-anak, tidak menitipkan mereka, akhirnya saya usaha apa yang bisa sambil memelihara anak-anak tapi juga sambil memiliki income. Akhirnya saya memutuskan untuk kalau saya kerja di kantoran kan hanya fokus di kantoran, tidak bisa menjaga anak segala dan mengurus rumah tangga. Tapi ketika saya berwirausaha, saya bebas untuk mengatur waktu pekerjaan dan tetap memiliki penghasilan. Sebenarnya titik pernah saya di 2 tahun yang lalu mengalami titik nadir terendah ya. Akhirnya karena kebun saya yang lama dari kayu sudah roboh, dan saya butuh dana besar untuk merenovasi, tapi saya nggak punya dana. Satu sisi saya harus mencari pekerjaan tes PNS,
Di situ saya juga gagal tes PNS, akhirnya kan saya bingung. Tes PNS gagal, kebun sudah hampir rusak gitu. Di situ saya berada pada titik terendah. Tapi saya kembalikan ini kepada Allah ya. Kita kan ini hanya amanah. Jadi ketika saya ikhlas, saya menjalankan apa kehendaknya Allah ternyata membuka jalan, membuka pintu-pintu yang lain. Akhirnya modal itu saya dapatkan dan saya bisa memulai untuk melakukan ekspansi secara stabil di 2 tahun yang lalu. Kalau omset sekarang sekitar 4-5 jutaan. Biaya produksi itu 20%. Kadang bisa, maksudnya rate-nya 4-6. Biaya operasional itu sekitar 10-20%. Itu pemberian hidroponik ini sebenarnya dia sistem mengalirkan air, tapi air yang dialirin itu bersama dengan nutrisi. Jadi air yang di dalam pipa ini dia mengalir, di dalamnya juga berserta nutrisi. Jadi nutrisi itulah yang memberikan dia makanan ya, karena tanaman ini kan dia membutuhkan 3 hal. Makanan, air, sama cahaya matahari. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka tanaman itu tidak akan tumbuh ya. Jadi ketiga unsur itu harus terpenuhi. Bisa lewat tanah, bisa lewat air, bisa lewat media kerikil, pasir dan sebagainya. Jadi hidroponik salah satu saja ya. Jadi hidroponik itu adalah medianya air, makanannya tetap nutrisi, dan kita kasih cahaya matahari. Sebenarnya untuk media hidroponik ini ada macam-macam ya. Saya dulu juga pernah mencoba rakit apung dari styrofoam, dari box buah ya, dan terakhir itu menggunakan pipa. Karena kalau untuk styrofoam buah dan styrofoam yang biasa rakit apung, dia punya keterbatasan waktu pakai ya, biasanya nggak sampai setahun atau 6 bulan dia sudah rusak. Akhirnya kalau kita sering mengganti, ini kan repot. Kalau pipa dia bisa tahan lebih dari 5 tahun, sehingga investasi pertama besar, tapi untuk seterusnya pekerjaan itu tidak terlalu banyak. Harapan saya sih saat ini masih fokus di penyedia sayuran, tetap akan selalu kami penuhi. Setelah itu untuk ekspansinya mungkin pengembangannya lebih ke melon hidroponik yang memang itu sudah kami lakukan awal tahun 2024. Sebelumnya di 2023 akhir kita sudah riset hampir 6 bulan, kita mencoba, ternyata respon pasar sangat bagus, dan akhirnya kita memberanikan di 2024 menanam skala produksi yang mudah-mudahan hasilnya bagus. Kalaupun bagus, kita akan melakukan ekspansi secara permanen di melon hidroponik, karena pemainnya belum ada untuk melon hidroponik, dan kelasnya, segmennya juga belum terlayani, karena segmen melon hidroponik ini dia menengah ke atas, harganya 2 kali lipat dibanding melon biasa, tetapi sensasi yang dirasakan itu luar biasa, rasanya yang sangat manis, gizinya yang sangat tinggi, dan penampilannya sangat bagus. Jadi itu yang membuat saya kenapa ke depan sangat akan fokus ke melon hidroponik untuk pengembangannya. Kalau pesan saya untuk anak-anak muda yang memiliki jiwa wirausaha, terus pelihara ya, dan lakukan yang bisa dilakukan, hal kecil misalnya jualan atau sebagai reseller, karena untuk memulai usaha kan kita tidak mesti dengan modal besar. Banyak ketika di awal melakukan modal besar tapi pengalamannya masih kurang, juga banyak yang bangkrut. Yang paling enak, yang paling ideal adalah sambil belajar, sambil memulai dengan hal kecil, dan sambil menunggu momen nanti pada saatnya kita akan fokus untuk menekuni satu bidang usaha dan akan membesar. Itu hanya masalah waktu dan memang harus sabar ya. Jadi anak muda orientasinya jangan gitu mulai usaha langsung jadi dan langsung berhasil, itu tidak mungkin. Memang waktu itu tidak bisa dipangkas ya. Waktu tidak dipangkas dan memang butuh waktu untuk membesar. Dan memang kelebihannya ketika kita di usaha ini adalah kita akan ya bebas finansial, bebas waktu dan lain sebagainya, itu pasti. Tapi ketika di awal-awal yang pasti itu adalah harus kerja keras, siap berkorban, tidak mengenal lelah, dan siap menerima kegagalan. Karena dari kegagalan itulah
anak-anak muda itu bisa belajar dan kuat.